Sehingga ini menunjukkan bantahan bagi mereka-mereka yang berdakwah, beribadah kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Perjuangannya, dakwahnya, usahanya, semuanya ternyata untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadinya. Ini merusak keikhlasan, merusak pondasi yang paling mendasar, dirusak oleh mereka. Lah bagaimana kalau pondasinya rusak? Apa yang terjadi? Bangunannya walaupun indah bagaimanapun akan hancur kalau pondasinya yang rusak. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan" ila akhir ayat. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mimman da'a ila Allah. Atau ayat Allah yang lain yang hampir sama dengan itu atau yang ada makna samanya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Tadi dai yang dikatakan ahsanu qaulan, yang ucapannya paling baik siapa? Mimman da'a ila Allah, yang mengajak kepada Allah. Sekarang ayat yang kedua, "Qul hadhihi sabili." Ini pun prinsip, ikrar tentang prinsipnya. Katakan pada mereka bahwa ini jalanku, aku mengajak kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan bahwa ini jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan ilmu yang yakin. Yang yakinnya itu seperti melihat sendiri dengan basirah, dengan basar kamu, dengan pandangan kamu. Bagaimana kalau orang sudah melihat sendiri? Bagaimana yakinnya? Kalau kamu sudah melihat sendiri putih, seluruh dunia bilang hitam, kamu akan mantap. Putih kok, saya lihat sendiri. Nah ini basirah namanya. Ilmu yang seperti ini dipunyai oleh Rasulullah dan para sahabatnya, karena para sahabatnya menyaksikan sendiri Rasulullah SAW dan menyaksikan sendiri bagaimana turunnya ayat kepada Nabi dan seterusnya. Nah ayat ini diambil faedah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan mengatakan berapa faedah? 5 faedah kalau nggak salah. Di antara faedah yang diambil oleh beliau, bahwa dari ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang itu berdakwah harus mengajaknya kepada Allah. Karena kebanyakan orang ketika mereka berdakwah ternyata mengajak kepada pribadinya atau mengajak pada kelompoknya. Dia sudah membantah orang yang berdakwah mengajak kepada pribadi dan mengajak pada kelompok sebelum lahirnya Hasan al-Banna. Sebelum lahirnya sudah dikatakan hati-hati. Yang namanya dakwah Nabi, dakwatul anbiya adalah ad'u ilallahi ala basirah, berdakwahnya kepada Allah dan didasari dengan ilmu. Prinsip dua ini tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat. Harus berdakwahnya untuk Allah, bukan untuk pribadinya, bukan untuk kelompoknya, bukan kepada pribadinya dan kepada kelompoknya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas namanya. Karena kebanyakan kamu lihat kalau orang sudah berdakwah, biasanya isinya itu walaupun bawa ayat bawa hadis, kesimpulannya ikutlah aku. Kamu harus nurut saya, nggak nurut saya kamu celaka, menyimpang. Kamu harus ikut saya, nggak ikut saya neraka loh kamu. Begitu kesimpulannya. Walaupun kalimatnya panjang lebar ayat hadis, tapi kesimpulannya itu. Atau kesimpulannya, kalau kamu tidak ikut jamaah kami, tidak baiat dengan imam kami, celaka kamu, sesat kamu, kafir kamu. Kalau nggak masuk kelompok kami, oh jadi kelompok kamu toh yang masuk surga. Ini mengajak pada kelompoknya. Pokoknya orang yang tidak ikut kelompok kita, tidak berbaiat dengan imam kita, maka mereka kafir. Kata Jamus yang pusatnya di Cilengsi. Dakwanya seperti itu. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sejak dulu mengatakan ini. Dari ayat ini menunjukkan bahwa dakwah harus ikhlas untuk Allah dan mengajaknya kepada Allah. Karena kebanyakan manusia ketika berdakwah, mendakwah pada pribadinya dan pada kelompoknya. Kenapa? Kok seperti itu? Harusnya mengatakan beribadahlah kepada Allah, ikutilah utusan Allah, Rasulullah, pahamilah Quran dan Sunnah dengan generasi yang dipuji oleh Allah. Kan begitu.
Sehingga dakwahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melihat kaum muslimin bertauhid, beribadah kepada Allah sendirinya, ketika melihat kaum muslimin mengikuti sunnah Rasulnya, kamu gembira, alhamdulillah. Walaupun dia di tempatnya sendiri, di kelompoknya sendiri, atau di organisasi sendiri, kamu bangga, alhamdulillah, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para hizbiyun, yang mereka itu memiliki hizib-hizib, kelompok-kelompok, kemudian berdakwah kepada hizibnya, kepada kelompoknya, ini walaupun melihat mereka sudah bertauhid, melihat mereka sudah mengikuti sunnah, belum puas. Aduh, saya heran, saya dakwahi mereka sudah bertahun-tahun kok belum berhasil. Loh Pak, maknanya berhasil itu apa sih? Saya sudah dakwahi mereka bertahun-tahun, tapi mereka tidak mau terikat dengan kita, katanya. Oh gitu maksudnya. Saya sudah bertahun-tahun mereka saya dakwahi, tapi tidak pernah mau intima, katanya. Istilah mereka kan intima. Tidak pernah mau intima dengan kelompok kita, nggak mau baiat dengan pimpinan kita. Waduh, nggak berhasil dakwah kita. Jadi mereka ngikut sunnah itu belum berhasil dianggapnya, sebelum mengikut kelompoknya, berbaiat kepadanya, dan memiliki kartu anggota organisasinya, belum berhasil. Sebaliknya, kalau mereka rame-rame masuk kelompoknya dan kemudian berbaiat dengan imamnya, komitmen dengan aturan kelompok, dan kemudian berbaiat kepada imamnya, dan kemudian berintima, wah, kita dakwahnya berhasil. Lihat, kaum muslimin semuanya terikat dengan kelompok kita, berhasil dakwah kita. Padahal mereka berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan dikerjakan, dianggap sudah berhasil. Wah, berhasil dakwah kita. Ini hizbiyah, dan ini merusak keikhlasan. Padahal dasar awal dakwah ini adalah tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ibadah itu ada yang namanya dakwah. Jadi dakwah itu masuk ibadah, harus untuk Allah, harus karena Allah, harus dengan ilmu basirah.